Kalau ada orang yang tanya soal tata cara ritual pesugihan Gunung Kawi, tidak akan ada orang yang dikasih tahu sama sekali. Kalau dibilang makelar, sebetulnya tidak juga ya Mas. Karena saya dulunya juga tidak tahu apa-apa soal pesugihan. Entah itu pesugihan Gunung Kawi kayak Gunung Kemukus kayak Dewi Lanjar kayak Babi Ngepet, Blorong dan yang lain sebagainya itu. Saya hanya mendengar ceritanya saja dan sama sekali tidak berminat dengan begitu-begituan. Begini Mas, awal mulanya saya adalah seorang supir pribadi di daerah Tangerang. Dan kebetulan majikan saya adalah seorang pengusaha lah ya, yang cukup terkenal di daerah Tangerang sana. Saya sudah ikut majikan ini sekitar kurang lebih 10 tahunan lah. Di tahun 2011 saya mulai kerja. Dan sampai sekarang pun saya masih kerja di tempat majikan saya ini. Awal mula saya mendapat julukan makelar pesugihan ya dari majikan ini juga. Kejadian ini sebetulnya sudah cukup lama, kalau nggak salah awal tahun 2013. Nah di tahun 2013 awal kalau tidak salah ingat, sekitar bulan Februari, pada waktu itu usaha majikan saya hampir mengalami kebangkrutan. Bahkan beberapa aset rumah dan kendaraan sudah dijual demi menutupi hutang dan menggaji karyawan. Karena memang saya sudah lama ikut majikan ini, jadi cukup akrab. Dan majikan saya juga sering ngajak ngobrol soal bisnis, perencanaan bisnis, cara mulai bisnis, dan banyak hal-hal yang lain lah ya. Waktu itu saya ngantar majikan saya untuk ketemu partner bisnisnya di salah satu hotel Tangerang. Berangkatnya sih biasa aja, ngobrol, bercanda, ngeledek, dan lain sebagainya. Tapi waktu selesai meeting, reaksi dari majikan saya sama sekali berubah total. Tidak seperti awal waktu berangkat tadi. Nah, di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba majikan bilang kepada saya, yang intinya adalah usahanya beberapa tahun ke depan mungkin akan kolaps kalau sampai investor yang barusan tadi itu mencabut semua investasinya. Dan beliau juga menasihati saya untuk jaga-jaga supaya mencari pekerjaan lain seumpama memang hal tersebut itu terjadi. Setelah beberapa lama ngobrol, saya jadi ingat dengan cerita tentang pesugihan yang pernah saya dengar. Dan tiba-tiba nyeletuk aja, ambil pesugihan aja Pak, biar nggak bergantung sama investor. Nah, saya bilang begitu. Mulanya sih majikan saya tertawa mendengar keletuan saya ya. Tapi dalam hati saya berkata, Alhamdulillah majikan sudah bisa tertawa lagi. Karena memang niat saya sebetulnya hanya untuk membuat suasana itu jadi lebih santai saja lah. Mau ditanggapi serius silakan, enggak pun juga nggak ada masalah sih di saya. Karena memang niat saya bukan ingin menunjukkan kalau pesugihan itu benar ada, hanya sekedar candaan lah. Tapi beberapa hari kemudian, entah kenapa majikan saya sepertinya tertarik dan ingin mendengar cerita tentang pesugihan yang katanya itu bisa bikin sugih mendadak. Karena saya aslinya orang Jawa dan hampir setiap hari saya kenyang lah ya mendengar hal seperti itu. Ya saya ceritakan ke majikan. Dan yang saya ingat waktu itu adalah pesugihan Gunung Kawi. Entah majikan saya itu tertarik atau hanya penasaran soal kebenaran pesugihan Gunung Kawi. Nah, dari sinilah saya mulai tidak lagi menyupiri beliau, tapi
saya ditugaskan untuk mencari informasi langsung dari tempatnya soal pesugihan Gunung Kawi. Waktu itu kalau tidak salah saya dibawain kendaraan sendiri oleh majikan dan sejumlah uang yang cukup banyak lah ya, sekitar 20 jutaan kalau nggak salah ingat. Yang intinya uang itu adalah untuk akomodasi, baik itu bensin, makan, menginap, dan yang lain sebagainya selama saya mencari informasi di Gunung Kawi tersebut. Singkat cerita, setelah saya sampai di Gunung Kawi, saya kayak orang hilang, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya tanya ke sana ke sini sama warga lokal, "Pak, apa benar di Gunung Kawi ini bisa menjadikan orang kaya mendadak? Apa benar ritual di Gunung Kawi ini bisa jadi sugih dan yang lain sebagainya lah pokoknya." Dan hampir setiap saya bertemu dengan penduduk lokal, saya dekati, saya tanya tentang tata cara ritual Gunung Kawi yang katanya bisa bikin sugih itu. Tapi tidak ada satupun orang yang menjawab bisa dan memberitahu soal tata cara ritualnya. Bahkan penjaga di Gunung Kawi setelah turun tangga itu kan ada ruangan di kanan sama yang di kiri ya untuk mendata pengunjung kan. Nah, di situ saya juga tanya sama bapak-bapak itu, tapi bapak itu juga tidak memberitahu dan bilang, "Maaf Mas, di sini bukan tempatnya mencari pesugihan, tapi ini tempat ritual ziarah." Nah, begitu katanya. Setelah ngobrol cukup lama sama bapak itu, malah saya diminta buat nyembelih wedhus atau kambing ya, buat syukuran katanya. Ya saya nggak mau lah. Orang sugih aja belum dapat kok udah diminta syukuran. Syukuran apa? Kecuali kalau saya sudah kaya dari Gunung Kawi, ya soal syukuran bisa diatur lah. Akhirnya saya minta izin sama bapak itu mau keliling ya, lihat-lihat di sekitaran. Pada saat keliling-keliling itulah, di situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa ya banyak sekali orang orang-orang Cina yang berdatangan ke sini? Mereka itu ngapain aja? Ritual apa sih yang mereka lakukan itu? Dan berbagai macam pertanyaan yang ada di kepala waktu itu. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan rasa penasaran itulah yang akhirnya saya mendapatkan akal untuk mengorek informasi soal Gunung Kawi ini. Nah, cara yang saya gunakan adalah seperti ini. Kalau saya bertanya langsung sama orang, meski sama orang lokal atau sama penjaga atau sama pemandu di Gunung Kawi, jelas mereka tidak akan mau ngasih tahu. Karena ini semacam rahasia publik yang bukan sembarang orang dikasih tahu. Jadi di Gunung Kawi itu ada semacam pemandu, tapi terselubung. Bagi kita yang baru sekali datang ke situ, jangan takut kalau diikuti sama seseorang. Misal kita berhenti di satu tempat lah, katakanlah begitu. Tiba-tiba pemandu ini akan bertanya, "Dari mana Pak? Sudah lama di sini?" dan lain sebagainya. Yang akhirnya akan menjelaskan apa yang ingin kita lihat dan ingin kita ketahui. Kayak kalau kita berdiri di depan pohon Dewan Daru ya. Nah, pemandu itu akan bercerita tentang silsilah pohon itu dan akan menunjukkan tempat-tempat lain di sekitaran Gunung Kawi. Tapi kalau kita sudah ngasih uang ke pemandu itu, maka mereka akan mempersilahkan kita untuk melihat-lihat sendiri, dan pemandunya pun juga berpamitan lalu dia pergi entah kemana ya, mungkin mencari orang yang lain, kali aja begitu. Bagi teman-teman atau kalian semua yang baru pertama kali ke Gunung Kawi dan terlihat asing atau mereka tidak pernah lihat sebelumnya, jangan kaget dan nggak perlu takut. Orang di sana itu baik-baik kok sebetulnya. Mungkin karena saya juga orang asing bagi mereka, makanya saya tidak dapat informasi yang saya butuhkan. Lalu saya akal begini, saya akan main tiap hari ke Gunung Kawi dan mengenal banyak orang di sana. Saya mikirnya cuma mungkin dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan informasi yang saya butuhkan, kemudian nanti bisa saya sampaikan ke majikan saya. Nah, disitulah saya mulai melancarkan rencana saya itu selama kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah.
Dan majikan pun juga tahu karena kita masih saling komunikasi. Bahkan majikan juga ngasih saran ke saya. Yang terpenting adalah majikan saya ingin mendapatkan kejelasan informasi soal pesugihan di Gunung Kawi itu berikut dengan tata cara ritualnya. Hampir tiap hari selama 3 bulan itu saya main ke Gunung Kawi. Jadi lama kelamaan mereka makin penasaran dengan saya kan. Nah, mulailah satu persatu pada mendekat dan tanya-tanya soal pribadi saya. Di situ kita mulai ngobrol, ngopi, ngerokok, makan, dan lain sebagainya lah ya. Bahkan saya pernah ditawari menginap di rumah dari beberapa penjaga yang ada di Gunung Kawi itu. Waktu itu saya cuma mikir, wah, rencana saya yang tahap awal berhasil nih. Gitu. Dan benar, setelah 2 bulan lebih saya sering main ke Gunung Kawi. Disitulah saya mulai mendapatkan informasi yang saya butuhkan mengenai tata cara ritualnya, persyaratannya, dan soal apapun lah ya yang dibutuhkan supaya bisa berhasil saat melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Dan saya yakin kalau ada orang yang tanya soal tata cara ritual pesugihan Gunung Kawi, tidak akan ada orang yang dikasih tahu sama sekali. Karena ini menjadi rahasia pribadi dan bukan sembarang orang yang dijelaskan ya soal detailnya seperti bagaimana. Singkat cerita, setelah saya mendapatkan semua yang saya butuhkan, saya balik ke majikan di Tangerang dan menceritakan semuanya yang saya dapatkan dari sana. Kira-kira itu 2 mingguan lah ya setelah saya dari Gunung Kawi itu. Tiba-tiba majikan ngajak saya buat ketemu langsung dengan orang-orang yang menjelaskan ke saya soal tata cara ritualnya. Dan majikan saya ini minta dibimbing untuk prosesi ritualnya sampai selesai dan berhasil. Lalu saya kabari orang-orang yang ada di Gunung Kawi sana kalau majikan saya itu mau ke sana dan siap untuk menjalani ritualnya. Dan alhamdulillah dengan senang hati orang-orang di sana mempersilahkan saya dan majikan untuk datang langsung, biar nanti bisa enak ngobrolnya. Disitulah lalu ditentukan hari yang baik untuk memulai proses ritualnya. Kami sampai di Gunung Kawi kalau tidak salah hari Rabu malam, sekitar jam-jam 8 malam. Kamis paginya, saya dan majikan ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana. Nah, Kamis malam inilah mulai dibimbing untuk prosesi ritualnya. Kami di sana itu sekitar kurang lebih 1 bulanan lah ya. Selama prosesi ritual itu, saya hanya menunggu saja sambil ngobrol sama orang-orang di sana. Dan saya sama sekali tidak tahu seperti apa, bagaimananya prosesi ritual sebenarnya. Majikan saya pun tidak bercerita soal detail prosesinya itu bagaimana. Saya pun juga tidak mau tanya soal itu, biarlah itu menjadi urusan majikan saya kan begitu. Setelah semuanya selesai, kami balik ke Tangerang. Tidak lama kok kayaknya, sekitar 4 atau 5 bulanan lah ya. Usaha majikan saya itu jauh-jauh lebih besar dan makin berkembang pesat. Entah ini suatu kebetulan atau memang ada sesuatu, saya tidak tahu soal itu. Tapi yang jelas, di akhir 2016 itulah saya tiba-tiba dikasih uang sama majikan saya, kalau nggak salah itu 45 juta. Kalau nggak salah seperti itu. Dan saya mendapat julukan makelar pesugihan yaitu dari majikan saya. Setelah kejadian itu, mungkin majikan saya itu cerita sama teman-teman atau relasi-relasinya ya. Setelah kejadian itu, banyak sekali orang yang meminta saya untuk mengantar rekan-rekan dari majikan yang memang dari dulu ingin menjalani pesugihan ritual di Gunung Kawi ini, tapi tidak pernah berhasil. Karena dari orang-orang di Gunung Kawi pun tidak ada yang mau memberitahu detail prosesinya bagaimana, syaratnya apa saja yang harus dipenuhi, dan macam lain sebagainya lah. Katanya juga rekan-rekan dari majikan ini dulu pernah membawa orang pintar dari manapun itu yang mereka percayai untuk melancarkan prosesi ritual di pesugihan Gunung Kawi tersebut.
tapi belum ada yang berhasil sama sekali, satu pun belum ada. Padahal mereka sudah membayar banyak katanya. Begitulah Mas, pengalaman saya saat menjadi makelar pesugihan itu. Kalau ditanya soal bagaimana prosesinya, saya sebetulnya kurang paham betul ya langkah-langkah detailnya itu apa saja yang harus dikerjakan. Dan sepertinya juga kurang sopan lah ya kalau saya jelaskan apa yang saya ketahui itu di sini. Mungkin kalau sekedar tanya-tanya soal itu bisalah lewat nanti jalur pribadi setelah ini. Kalau tumbal apa dulu ini? Kalau tumbal manusia, kayaknya tidak ada. Karena keluarga dari majikan saya sampai sekarang masih baik-baik saja. Dan tidak ada hal yang aneh-aneh terjadi di keluarga majikan saya. Tapi memang setiap 6 bulan sekali majikan saya itu mengajak ke Gunung Kawi buat nyembelih wedhus itu tadi, kambing. Katanya sih untuk syukuran. Itu aja sih yang saya tahu. Ya jelas lah. Nyatanya waktu beli rumah lagi, beli kendaraan lagi, ya pakai uang dari usahanya itu. Dan tidak ada yang seperti kata orang-orang, uang itu nanti berubah jadi daun lah, berubah jadi kertas lah, dan lain sebagainya lah. Enggak, bukan seperti itu. Yang saya tahu, pesugihan Gunung Kawi itu bukan seperti di film-film, yang tidur dengan ular, nanti di bawah kasur tiba-tiba ada uang sekarung begitu. Enggak, bukan begitu. Tapi kelihatan dari usaha yang tiba-tiba itu berkembang sangat pesat. Begitulah yang saya tahu. Wah, kalau itu banyak sekali Mas. Kayak Gunung Kemukus, Pantai Selatan, Dewi Lanjar, pesugihan ketek atau monyet, tuyul, pokoknya banyak lah pokoknya. Kalau ditanya mengenai bagaimana hubungan saya dengan juru kunci di semua pesugihan itu, insya Allah cukup dekat lah ya. Dan sampai sekarang pun kita masih saling komunikasi kok, meski sekedar hanya tanya kabar atau sekedar tanya sesuatu lah. Masih. Kalau ada yang minta saya untuk diantar ke suatu tempat untuk menjalani ritual prosesi pesugihan, biasanya saya minta izin dulu sama majikan. Kalau memang pekerjaan sedang tidak banyak, ya saya diizinkan. Tapi kalau pekerjaan sedang banyak dan butuh diantar ke sana ke sini buat beli bahan produksi, nemuin partner kerja, meeting ketemu konsumen, ya tidak boleh di waktu itu. Tapi kalau dirasa pekerjaan sudah tidak terlalu banyak, baru saya dibolehkan, asalkan nanti balik lagi. Gitu sih kalau majikan saya. Boleh-boleh saja kalau ada waktunya seperti sekarang ini. Tapi semuanya itu hampir sama kok. Hanya komisinya saja yang berbeda.